Di jantung kota Makassar, jauh sebelum fajar menyingsing, pasar ikan Pautere sudah menggeliat dalam denyut kehidupan yang tak pernah berhenti. Udara asin yang tajam, bercampur dengan aroma amis ikan segar dan solar dari perahu-perahu finisi yang merapat, adalah parfum khas yang menyambut siapa saja yang datang. Di bawah temaram lampu-lampu gantung yang berayun ditiup angin laut, para nelayan membongkar hasil tangkapan mereka, suara-suara teriakan lelang bersahut-sahutan, dan para pedagang sibuk menata dagangan mereka di atas hamparan es serut yang menggunung. Di antara riuh rendah itu, ada sebuah lapak sederhana namun selalu bersih dan tertata rapi. Lapak itu milik Suryani, seorang gadis berusia 25 tahun yang mewarisi usaha ayahnya, Daeng Rahman, seorang pedagang ikan yang dihormati di seantero pasar. Suryani adalah sosok yang dikenal oleh semua orang. Bukan hanya karena parasnya yang teduh dan senyumnya yang tulus, tetapi juga karena ketangguhan dan kejujurannya yang melegenda, persis seperti almarhum ayahnya. Ia memiliki postur tubuh yang tidak terlalu tinggi, namun langkahnya selalu tegap dan matanya memancarkan keteguhan yang jarang dimiliki gadis seusianya. Setiap hari, dengan jilbab sederhana yang melingkari wajahnya, ia cekatan melayani pembeli, tangannya lincah memilihkan ikan kakap merah terbaik, menimbang cumi-cumi segar dengan presisi, atau membersihkan sisik ikan baronang dengan gerakan yang sudah terhafal di luar kepala. Bagi Suryani, lapak ikan ini bukan sekadar tempat mencari nafkah. Ini adalah warisan, sebuah amanah dari sang ayah yang telah membesarkannya seorang diri dengan keringat dari pasar ini. Setiap sudut lapak menyimpan kenangan, meja kayu yang sudah lapuk itu adalah tempat ia pertama kali belajar membedakan ikan segar. Timbangan tua yang tergantung di sudut adalah saksi bisu setiap transaksi jujur yang dilakukan ayahnya. Ia tidak pernah merasa rendah diri menjadi seorang pedagang ikan. Baginya, ini adalah perjuangan mulia, sebuah bentuk ibadah di mana ia bisa menghidupi keluarganya dengan rezeki yang halal, sambil terus menebar kebaikan kepada setiap orang yang ia temui. Para pelanggan setia Daeng Rahman kini menjadi pelanggan setia Suryani. Mereka kembali bukan hanya karena kualitas ikannya yang tak pernah mengecewakan, tetapi juga karena kehangatan dan prinsip yang dipegang teguh oleh gadis itu. Suryani tidak pernah menaikkan harga seenaknya, ia selalu memberikan timbangan yang pas, dan tak jarang ia menyelipkan doa tulus dalam setiap bungkusan ikan yang ia serahkan. Semoga jadi berkah, Bu, ucapnya lembut, sebuah kalimat sederhana yang mampu menyejukkan hati para pembelinya. Kehidupannya adalah harmoni antara kerja keras yang tak kenal lelah dan keimanan yang kokoh. Ia adalah bukti nyata bahwa seorang perempuan bisa berdiri tegar di tengah kerasnya dunia, tanpa pernah melepaskan kehormatan dan nilai-nilai yang menjadi pegangan hidupnya. Suryani, sang mutiara dari Pautere, adalah inspirasi yang hidup di tengah bisingnya pasar ikan. Siang itu, matahari Sulawesi bersinar terik, panasnya memantul dari lantai semen pasar yang basah. Suasana di pasar Pautere mencapai puncaknya. Tawa riang para ibu yang berhasil mendapatkan harga bagus bercampur dengan suara pisau yang menggores talenan dan gemericik air dari selang-selang yang menyirami ikan agar tetap segar. Lapak Suryani, seperti biasa, menjadi pusat perhatian. Tumpukan ikan segar yang berkilauan di atas es serut, dari udang windu berukuran besar hingga cakalang yang montok, memanggil-manggil para pembeli untuk mendekat. Dengan senyum yang tak pernah pudar, Suryani melayani antrean yang cukup panjang. Tangannya bergerak dengan ritme yang teratur dan efisien. Ia mengambil seekor kerapu, membersihkannya dengan cepat, lalu membungkusnya dengan daun pisang sebelum memasukkannya ke dalam kantong plastik. Sesekali ia menyapa seorang pelanggan lama dengan nama, menanyakan kabar anak-anaknya, atau berbagi resep sederhana memasak ikan palu mara. Atmosfer di lapaknya selalu terasa seperti sebuah keluarga besar, hangat dan penuh keakraban. Suryani melayani semua orang dengan ketulusan yang sama, tak peduli apakah mereka membeli 1 kilogram ikan atau memborong untuk sebuah hajatan besar. Ikan bandengnya segar sekali, Nak Suryani.
Cocok sekali ini dibuat palu basah untuk makan malam nanti, puji seorang nenek sambil tersenyum, memperlihatkan giginya yang tinggal beberapa. Suryani membalas senyuman itu dengan hangat. Alhamdulillah, Nek. Ini baru saja turun dari perahu tadi subuh. Semoga keluarga di rumah suka, ya. Meskipun antrean semakin padat, Suryani tidak pernah menunjukkan rasa lelah atau terburu-buru. Ia tetap tenang, sabar, dan memberikan pelayanan terbaiknya. Baginya, setiap pembeli adalah pintu rezeki yang dibuka oleh Tuhan. Senyum dan doa yang ia berikan adalah caranya bersyukur. Di tengah kesibukannya membelah perut ikan, hatinya tak henti-hentinya berzikir, memohon agar setiap rupiah yang ia terima menjadi berkah bagi keluarganya. Hari itu adalah cerminan dari hari-hari lainnya, sebuah perpaduan antara kerja keras yang menguras tenaga dan rasa syukur yang melimpah di hati. Ia merasakan kedamaian dalam setiap tetes keringatnya, menjalani takdirnya sebagai seorang pedagang kecil dengan hati seluas samudra. Di tengah kesibukan Suryani melayani para pembeli dengan senyum ramahnya, suasana di pasar yang semula riuh mendadak terasa senyap di sekitar lapaknya. Semua orang seolah menahan napas. Dari ujung lorong pasar, seorang pria berbadan tegap dengan kulit gelap terbakar matahari berjalan mendekat. Pria itu adalah Jenggo, sosok yang namanya cukup untuk membuat para pedagang kecil bergidik ngeri. Tubuhnya kekar, dibalut kaos hitam ketat yang memamerkan otot-otot lengannya, dipadukan dengan celana jin belal dan sepatu bot usang yang meninggalkan jejak basah di lantai pasar. Wajahnya keras, dengan rahang yang kokoh dan tatapan mata elang yang tajam, seolah mampu menembus jiwa siapapun yang berani menantangnya. Jenggo adalah penguasa tak resmi di pasar itu, seorang preman yang hidup dari memeras uang keamanan dari para pedagang yang tak berdaya. Dengan langkah angkuh, ia berhenti tepat di depan lapak Suryani. Para pembeli yang tadinya mengantre dengan tertib, perlahan-lahan mundur, menciptakan ruang kosong di antara mereka dan sumber bahaya itu. Mereka saling berbisik, melemparkan pandangan cemas ke arah Suryani. Jenggo melipat kedua tangannya di depan dada, memindai tumpukan ikan di lapak Suryani dengan tatapan merendahkan, sebelum akhirnya mengarahkan matanya yang dingin kepada gadis itu. Suryani, suaranya serak dan berat, seolah menyeret kerikil dari dasar laut. Kau sudah cukup lama menikmati keuntungan di pasar ini. Sudah saatnya kau tahu aturan main di sini. Bayar uang keamanan. Kalimat itu diucapkannya dengan nada rendah, namun mengandung ancaman yang begitu jelas hingga udara di sekitarnya terasa membeku. Suryani menghentikan gerakannya yang sedang menimbang ikan. Ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arah Jenggo. Ada kilat ketakutan yang sekejap melintas di matanya, namun dengan cepat ia menguasai dirinya. Ia hanya berdiri diam, napasnya teratur, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Para pedagang di lapak sebelah hanya bisa mencuri pandang dari kejauhan. Tak ada satupun yang berani campur tangan. Mereka tahu betul siapa Jenggo dan apa yang bisa ia lakukan. Suasana semakin mencekam ketika Jenggo melangkah satu tapak lebih dekat, tubuh besarnya seolah menutupi cahaya matahari. Tangannya menunjuk ke arah laci uang sederhana milik Suryani. Aku tidak mau dengar alasan apapun. Serahkan jatahku sekarang, atau lapakmu ini akan bernasib sama seperti ikan-ikan busuk di tempat sampah, katanya, sebuah seringai tipis yang kejam tersungging di bibirnya. Seluruh pasar seolah terdiam, menjadi panggung bagi duel antara ketidakadilan yang telanjang dan keberanian yang sunyi. Di dalam hatinya, Suryani memanjatkan doa, mengumpulkan seluruh kekuatan dan keyakinan yang diajarkan ayahnya, bersiap menghadapi badai yang baru saja dimulai. Suryani berdiri tegak di balik meja kayunya yang penuh dengan ikan segar. Ia menatap Jenggo, preman yang berdiri dengan angkuh di hadapannya. Wajahnya tetap tenang, seolah air danau yang tak terganggu angin, meskipun di dalam dadanya jantungnya berdebar kencang. Ia tahu,
Satu kata yang salah bisa memicu amarah pria itu. Namun, prinsip yang ditanamkan ayahnya jauh lebih kuat daripada rasa takutnya. Dengan tarikan napas dalam, dipenuhi doa dan keyakinan, ia menjawab dengan suara yang tegas, namun tetap menjaga kelembutannya. Maaf, Daeng. Uang ini adalah hasil kerja keras saya dari subuh hingga petang. Saya tidak bisa memberikannya untuk sesuatu yang tidak halal. Kalimat itu meluncur dari bibirnya dengan keyakinan penuh, tanpa sedikit pun getar keraguan. Para pedagang dan pembeli yang mengintip dari kejauhan terkesiap. Mereka terpaku, tak percaya dengan keberanian yang ditunjukkan Suryani. Selama ini, tak ada yang berani menolak permintaan Jenggo. Preman itu sendiri tampak terkejut sesaat. Ia tak menyangka seorang gadis pedagang ikan berani menentangnya secara terang-terangan. Seringai sinis kembali menghiasi wajahnya. Kau pikir aku sedang bercanda? Kau tidak tahu siapa aku? Hah, gertaknya, nadanya meninggi, mencoba mengembalikan auranya yang mengintimidasi. Namun Suryani tidak gentar. Sorot matanya yang jernih dan penuh iman menatap lurus ke mata Jenggo, tanpa rasa takut. Ia melanjutkan, saya mencari nafkah untuk ibu dan adik-adik saya, Daeng. Saya tidak akan menyerahkan sepeser pun untuk hal yang dilarang agama. Jika Daeng butuh bantuan untuk makan atau kebutuhan yang benar-benar mendesak, dengan senang hati saya akan bantu seikhlasnya. Tapi jika tujuannya hanya untuk memeras, saya tidak akan pernah memberikannya. Kata-katanya sederhana, namun setiap suku katanya menusuk langsung ke harga diri Jenggo. Jenggo semakin murka. Ia melangkah lebih dekat lagi, tatapannya menyala-nyala seperti bara api. Tapi Suryani tetap berdiri di posisinya, tak bergerak seinci pun. Dalam hatinya, ia terus merapal doa, memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa atas keberaniannya mempertahankan kebenaran. Saya tidak takut pada manusia, ucap Suryani, kali ini nadanya lebih tegas dari sebelumnya. Saya hanya takut kepada Allah. Dan saya yakin, selama saya berjalan di jalan yang benar, Allah akan selalu melindungi hambanya. Ucapan itu membuat Jenggo terdiam sesaat, lidahnya keluh. Sementara itu, bisik-bisik kekaguman mulai terdengar dari kerumunan yang menyaksikan. Jenggo mungkin punya otot dan kekuatan fisik, tapi Suryani memiliki sesuatu yang jauh lebih dahsyat, keberanian yang lahir dari keyakinan yang tak tergoyahkan. Penolakan Suryani yang begitu lugas dan tak kenal takut itu bagaikan bensin yang disiramkan ke dalam api amarah Jenggo. Wajah pria itu memerah padam, rahangnya mengatup keras, dan matanya membelalak penuh murka. Dengan suara yang menggelegar seperti guntur, ia berteriak, berani sekali kau melawan aku. Kau pikir pasar ini milik nenek moyangmu? Hah! Suaranya menggema di seluruh sudut pasar, membuat suasana yang sudah tegang menjadi hening seketika. Semua mata tertuju pada mereka, namun tak ada satupun jiwa yang berani mendekat untuk melerai. Dalam puncak kemarahannya, Jenggo mengangkat kakinya yang bersepatu bot dan menendang salah satu keranjang bambu berisi ikan tongkol segar milik Suryani. Ikan-ikan itu berhamburan ke lantai pasar yang becek, beberapa berguling ke selokan, dan yang lain terinjak-injak. Aroma amis yang pekat bercampur dengan aura kekerasan yang mencekam. Para pembeli dan pedagang yang menyaksikan adegan itu serentak mundur beberapa langkah, menjaga jarak aman. Mereka tak ingin menjadi sasaran pelampiasan amarah preman yang sudah kalap itu. Kasihan sekali Suryani, bisik seorang pedagang sayur kepada temannya. Tapi siapa yang berani melawan Jenggo? Bisa habis kita. Jenggo semakin beringas. Ia menendang tumpukan es serut, membuat es dan ikan-ikan kecil berterbangan kemana-mana, seolah ingin menunjukkan dominasinya. Dengan nada yang lebih mengancam, ia menunjuk wajah Suryani. Kau akan menyesal telah melawanku, perempuan sombong. Aku tidak peduli siapa kau atau seberapa saleh kau berlagak.
kalau kau tidak mau menyerahkan uang itu, ini baru permulaan. Gertakannya penuh dengan amarah yang meluap-luap. Namun, di tengah kekacauan itu, Suryani tetap berdiri tegak. Ia tidak beranjak dari tempatnya, meskipun dagangannya porak-poranda di kakinya. Wajahnya tetap menunjukkan ketenangan yang luar biasa, meski hatinya bergemuruh menahan gejolak. Ia tahu, amukan ini adalah ujian atas keyakinan dan prinsipnya. Sementara Jenggo terus merusak, Suryani berusaha keras menahan diri agar tidak terpancing emosi. Ia menarik napas dalam-dalam, memohon kekuatan kepada Sang Pencipta. Ia tahu, melawan amarah dengan amarah hanya akan memperburuk keadaan. Tapi ia juga tahu, ia tidak bisa membiarkan ketidakadilan ini menang. Di tengah suasana yang semakin genting, ia bersiap melakukan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Amarah Jenggo semakin membabi buta. Dengan kasar, ia terus mengobrak-abrik dagangan yang telah Suryani tata dengan susah payah sejak fajar. Namun, meski rasa takut mulai menyelinap ke dalam hatinya, Suryani tidak bisa tinggal diam. Ia tidak rela hasil kerja kerasnya, warisan ayahnya, diinjak-injak begitu saja. Keteguhan hati dan keberanian yang tertanam dalam jiwanya membuatnya berdiri tegak di tengah amukan Jenggo. Sorot matanya yang semula lembut kini berubah tajam, menunjukkan perlawanan. Dengan napas yang berat, Suryani memberanikan diri melangkah maju, memposisikan dirinya di antara Jenggo dan sisa dagangannya. Ia harus bertindak. Bukan hanya untuk haknya, tapi juga untuk membuktikan bahwa penindasan tidak boleh dibiarkan merajalela. Ketika Jenggo kembali mendekat dengan niat menghancurkan lebih banyak lagi, Suryani bergerak cepat. Tangannya meraih seekor ikan tuna sirip kuning berukuran sedang yang tergeletak di atas meja. Ikan itu berat, padat, dan dingin. Biasanya ia menawarkannya pada pelanggan terbaiknya. Tapi kali ini, ikan itu menjadi senjatanya. Dengan segenap kekuatan yang ia kumpulkan dari campuran rasa takut dan keberanian, Suryani mengayunkan ikan tuna itu dengan kedua tangannya. "Cukup! Jangan ganggu saya lagi," serunya dengan suara lantang yang mengejutkan semua orang. Ikan tuna seberat hampir 10 kilogram itu menghantam wajah Jenggo dengan telak. Suara, buk, yang keras dan basah terdengar jelas, membuat pria besar itu terhuyung ke belakang. Getaran benturan itu seolah terasa hingga ke kerumunan yang menonton dari jauh. Jeritan kesakitan yang melengking keluar dari mulut Jenggo, menggantikan teriakan merahnya. Jenggo langsung memegangi wajahnya. Hidungnya terasa seperti patah, dan pipinya yang keras kini terasa nyeri luar biasa. Sisik-sisik ikan tuna yang perak menempel di wajahnya yang mulai lebam. Raut wajahnya yang garang berubah total menjadi ekspresi penuh rasa sakit dan ketidakpercayaan. Ia tak pernah menyangka bahwa Suryani, gadis yang ia anggap lemah, memiliki keberanian dan kekuatan untuk melawannya dengan cara seperti itu. Tubuhnya yang kekar kini goyah, dan ia jatuh terduduk di lantai pasar yang becek, tepat di depan lapak Suryani, dengan wajah penuh rasa malu. Para pembeli dan pedagang yang terperangah, perlahan-lahan mulai mengeluarkan suara kekaguman. Mereka tidak percaya seorang gadis muda mampu memberi pelajaran pada preman yang selama ini menjadi momok di pasar. Suryani, meski tangannya sedikit gemetar, tetap berdiri tegak. Ia menatap Jenggo dengan sorot mata yang berbeda. Bukan lagi ketakutan, melainkan keberanian seorang perempuan yang tidak akan pernah membiarkan dirinya ditindas. Pukulan ikan tuna yang dilayangkan Suryani tepat mengenai wajah Jenggo menjadi sebuah momen surreal yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun di pasar Pautere hari itu. Pria berbadan besar yang tadinya begitu perkasa dan menakutkan, kini terduduk lemas di lantai. Dengan kedua tangannya, ia mendekap wajahnya yang terasa remuk. Hidungnya mengeluarkan darah segar yang menetes, bercampur dengan lendir ikan dan air mata yang mulai mengalir.
Rasa perih yang menyengat membuatnya kehilangan semua kegarangan yang tadi ia pamerkan. Ekspresi wajahnya yang penuh amarah kini berganti dengan penderitaan dan keterkejutan yang mendalam. Ia tak bisa percaya bahwa Suryani, gadis pedagang ikan yang ia remehkan, mampu menjatuhkannya ke titik terendah ini. Pria yang biasanya menjadi pusat ketakutan, kini menjadi pusat tontonan yang memalukan. Dengan tubuh gemetar dan wajah penuh luka, suara Jenggo berubah drastis. Suara yang tadinya lantang dan mengintimidasi kini menjadi rintihan yang menyedihkan. Aduh, sakit sekali. Tolong, keluhnya dengan nada yang parau, jauh dari kesombongan. Para pedagang dan pembeli yang menyaksikan dari jauh hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Pria sekeras Jenggo kini tak mampu menahan tangisnya. Air mata mengalir deras di pipinya yang lebam, menciptakan pemandangan yang begitu kontras. Tangisan itu bukan hanya karena rasa sakit fisik, tapi juga karena rasa malu yang menghancurkan harga dirinya. Di hadapan seluruh pasar, ia telah ditaklukkan oleh seorang perempuan yang berani berdiri untuk kebenaran. Orang-orang mulai bergumam, ada yang terkejut, ada yang tersenyum puas. Beberapa bahkan mulai bersorak pelan, mengagumi keberanian Suryani. Sementara Jenggo terus menangis terseduh-seduh, ia memohon dengan suara putus asa, "Maafkan saya. Saya salah. Saya tidak akan mengganggu lagi." Suaranya terdengar seperti seseorang yang akhirnya tersadar dari kesombongannya setelah menerima hukuman yang tak terduga. Suryani, meski masih berdiri dengan waspada, tidak menunjukkan ekspresi kebencian. Ia hanya memandangi Jenggo dengan tatapan tegas namun tersirat belas kasihan, seolah ingin mengatakan bahwa ini adalah pelajaran yang harus ia terima. Para pedagang dan pembeli perlahan mulai mendekat, rasa takut mereka pada Jenggo telah sirna. Mereka tahu, pria itu bukan lagi ancaman. Hari itu, Jenggo jatuh. Bukan oleh kekuatan fisik yang lebih besar, tetapi oleh keteguhan hati seorang perempuan yang tak gentar melawan kezaliman. Amukan Jenggo kini hanya menjadi kenangan pahit. Setelah pukulan telak itu, pria besar yang tadinya menakutkan kini menjadi sosok yang tak berdaya. Rasa sakit di wajahnya bercampur dengan rasa malu yang membakar. Ia tahu, harga dirinya telah hancur berkeping-keping di depan seluruh penghuni pasar. Dengan tubuh yang masih gemetar, ia perlahan-lahan berlutut di lantai becek di depan lapak Suryani. Kedua tangannya yang besar dan kasar terangkat dalam gestur memohon ampunan. "Suryani, saya mohon maaf. Saya mengaku salah. Saya tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi," ucapnya dengan suara serak dan penuh penyesalan. Tangisannya belum berhenti, menciptakan pemandangan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Semua orang di pasar terdiam. Tak ada yang menyangka bahwa Jenggo, sang penguasa pasar yang ditakuti, kini bersimpuh di hadapan seorang gadis pedagang ikan. Beberapa pedagang yang selama ini hanya bisa menelan ludah melihat kelakuannya, kini tersenyum lega. Keadilan akhirnya datang. Jenggo yang biasanya berdiri dengan dagu terangkat, kini menundukkan kepalanya dalam-dalam, tak berani menatap mata Suryani. Ia kembali mengulang janjinya, kali ini dengan nada yang lebih sungguh-sungguh. "Saya tidak akan mengganggu kau lagi. Saya juga berjanji tidak akan memeras pedagang lain di pasar ini. Saya sadar, perbuatan saya salah." Suryani, yang sejak tadi berdiri tegak, kini menatap Jenggo dengan tatapan yang melunak. Tak ada lagi ketegangan di wajahnya. Sebaliknya, sorot matanya memancarkan ketegasan yang berbaur dengan belas kasih. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang tenang namun berwibawa. "Jika Daeng sungguh-sungguh menyesal, maka buktikanlah dengan perbuatan. Jangan lagi menyakiti orang lain, jangan lagi mengambil hak yang bukan milik Daeng. Allah Maha Pengampun, tapi Daeng harus memperbaiki diri."
Suaranya terdengar jelas, dan semua orang yang mendengarnya merasa takjub dengan keberanian sekaligus kebijaksanaan Suryani. Jenggo mengangguk lemah, masih berlutut di tanah, merasa telah menerima pelajaran terbesar dalam hidupnya. Sementara itu, para pedagang dan pembeli mulai mendekati lapak Suryani, memberikan dukungan dan rasa hormat kepada gadis muda yang telah membuktikan bahwa kebenaran selalu menang atas kezaliman. Suasana pasar yang semula tegang kini pecah menjadi riuh oleh sorak-sorai dan tepuk tangan dari para pedagang dan pembeli. Mereka yang sebelumnya hanya bisa menonton dari kejauhan, kini berbondong-bondong mendekat, wajah mereka berseri-seri penuh kekaguman pada Suryani. Allahu Akbar! Hebat kau, Suryani, teriak seorang pedagang tua, suaranya memecah keheningan yang tersisa. Teriakan itu disambut oleh yang lain. Akhirnya ada yang berani memberinya pelajaran, sahut yang lain dengan lantang. Rasakan itu. Preman itu akhirnya tunduk. Seketika, pasar dipenuhi oleh semangat solidaritas yang luar biasa. Kemenangan Suryani terasa seperti kemenangan bagi semua orang yang selama ini tertindas dalam diam. Para pembeli yang tadinya menjauh, kini ikut merapat. Beberapa dari mereka memberikan tepuk tangan meriah sebagai tanda hormat. Di mata mereka, Suryani bukan lagi sekadar pedagang ikan. Ia adalah pahlawan, simbol keberanian yang dengan tegas mempertahankan martabatnya di hadapan ancaman. Banyak dari mereka yang selama ini merasa tak berdaya, kini seolah mendapatkan kekuatan baru. Luar biasa keberaniannya, ujar seorang ibu sambil tersenyum kagum. Dia memberikan pelajaran penting, bukan hanya untuk preman itu, tapi untuk kita semua. Suryani, yang masih berdiri di tempatnya dengan napas yang mulai teratur, dibanjiri oleh dukungan dari orang-orang di sekelilingnya. Beberapa pedagang bahkan berinisiatif membantunya membereskan ikan-ikan yang berserakan di lantai. Kau memang luar biasa, Nak Suryani. Kami semua bangga padamu, ucap Pak Udin, pedagang kepiting di sebelahnya, sambil menepuk pundak Suryani dengan lembut. Namun, Suryani tidak larut dalam pujian itu. Ia tetap berdiri dengan kepala tegak, wajahnya menunjukkan ketenangan. Ia mengangkat tangannya, meminta semua orang untuk tenang sejenak. Terima kasih atas dukungannya semua, katanya dengan suara yang mantap namun penuh kelembutan. Tapi ini bukan hanya kemenangan saya. Ini adalah pelajaran untuk kita semua, bahwa tidak ada yang boleh menindas kita selama kita berada di jalan yang benar. Kita harus berani melawan ketidakadilan, tapi jangan pernah lupa untuk menjaga akhlak dan tidak melampaui batas. Kata-kata itu membuat suasana pasar kembali hening. Para pedagang dan pembeli yang mendengarnya mengangguk setuju, merasa bahwa Suryani telah memberi mereka bukan hanya keberanian, tetapi juga pelajaran berharga tentang prinsip dan harga diri. Sorak-sorai kembali menggema, namun kali ini diiringi dengan rasa hormat yang mendalam kepada sosok Suryani, gadis yang menjadi inspirasi bagi seluruh pasar hari itu. Setelah suasana kembali tenang, Suryani melangkah mendekati Jenggo yang masih berlutut di hadapannya. Wajah pria itu kini tertunduk dalam, penuh dengan rasa malu yang tak terhingga. Bukan hanya karena luka di wajahnya, tapi karena kekalahan telak yang ia rasakan, kalah bukan dari kekuatan fisik, melainkan dari keteguhan hati seorang gadis muda. Suryani menatapnya dengan pandangan yang tegas namun penuh kelembutan. Ia tidak menyimpan dendam, meskipun perbuatan Jenggo telah merusak dagangannya dan nyaris merugikannya. Dengan suara yang tenang namun mantap, Suryani berkata, "Saya memaafkan Daeng. Kejadian hari ini cukuplah menjadi pelajaran. Tapi ingat, meminta maaf saja tidak cukup. Daeng harus bertaubat, memperbaiki diri, dan mencari rezeki dengan cara yang halal. Allah Maha Pengampun, tetapi kita harus menunjukkan niat baik kita untuk berubah." Ucapan itu membuat Jenggo tertegun. Matanya kembali basah oleh air mata, dan ia mengangguk pelan,
menyadari bahwa ini adalah kesempatan kedua untuknya. Suryani kemudian membalikkan badan, suaranya kini lebih lantang, ditujukan bukan hanya untuk Jenggo, tetapi untuk semua orang di pasar. Kita semua punya pilihan dalam hidup ini. Pilihan untuk berbuat baik atau buruk. Pilihan untuk bekerja keras atau mengambil jalan pintas dengan merugikan orang lain. Hidup ini adalah ujian, dan apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Jika hari ini kita memilih jalan yang salah, jangan pernah terlambat untuk berbelok. Mulailah hidup dengan cara yang benar, karena rezeki yang datang dari jalan yang halal akan membawa berkah. Sedangkan rezeki dari jalan yang haram hanya akan membawa kehancuran. Kata-katanya menggema di seluruh pasar, membuat semua orang yang mendengarnya terdiam, merenungkan setiap maknanya. Bahkan mereka yang selama ini hanya bisa diam menghadapi ketidakadilan merasa seolah-olah Suryani berbicara langsung kepada jiwa mereka, memberikan kekuatan dan keberanian baru. Keberanian dan kebijaksanaan Suryani hari itu menjadi inspirasi besar. Para pedagang yang tadinya selalu menunduk dan pasrah, kini merasa semangat mereka bangkit. Mereka sadar, ketidakadilan tidak akan pernah berakhir jika terus dibiarkan. Sosok Suryani menjadi simbol kekuatan dan keteguhan hati. Dia bukan hanya melawan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kita semua, gumam seorang pedagang. Berkat keberanian Suryani, pasar Paotere berubah. Orang-orang mulai saling mendukung, saling menguatkan, dan tak lagi gentar melawan kesewenang-wenangan. Bahkan Jenggo, preman yang tadinya menjadi ancaman, kini berjalan pergi dengan kepala tertunduk, membawa bukan hanya rasa malu, tetapi juga pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Hari itu, Suryani tidak hanya berhasil mempertahankan dagangannya, ia telah menanamkan benih keberanian, kejujuran, dan pentingnya menjalani hidup dengan